Total waktu yang diberikan panitia 45 menit, Pak. Monggo, kami persilahkan Pak Anies. Yang terhormat Bapak Rektor UNISA beserta pimpinan, yang terhormat juga Bu Wagub dari Ketua PK Jawa Timur kami, dan juga seluruh peserta webinar UNISA. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan baik, sehingga sampai sekarang ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan terus sehat ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah bahwa kita sampai hari ke-13 ini bisa menjalankan puasa dengan baik ya, sesuai dengan syariat yang luar biasa, dan puasa yang hebat, kondisinya betul-betul kondusif untuk menguji kita dalam menjalankan puasa. Kita tahu bahwa puasa yang kita lakukan umat Muslim ini tergolong partial fast. Puasa tidak boleh seperti orang yang kelaparan ya. Itu bedanya antara puasa dengan kelaparan ya. Puasa ada rule-nya kan, dimulai dari 2 waktu, ada tujuannya termasuk ibadah. Dan kita harus yakini bahwa puasa itu sangat-sangat luar biasa ya, makanya kita harus berilmu ketika beragama, dan kita berharap pada bulan puasa ini tidak menyia-nyiakan ya kesempatan untuk menabung ya, menabung ibadah kita, termasuk memperkuat kesehatan kita, sehingga target puasa akhir nanti selain iman juga ilmu plus produktivitas ya. Kita lihat bahwa puasa ya, ini anjuran Rasulullah itu, puasalah kamu supaya apa? Sehat. Ya, ini suatu kata yang harus kita yakini, bahwa puasa itu menyehatkan. Kalau kita puasa tidak sehat, berarti ada yang kurang pas ketika kita melakukan puasa. Karena apa? Jika kita menjalankan puasa, insya Allah manfaatnya menjadi luar biasa. Bukan hanya sehat raga, tapi juga batin kita. Jadi kita peroleh keberkahan yang luar biasa. Ya. Ini bisa kita lihat di surat Al-Baqarah, sangat jelas ya. Puasa untuk orang yang beriman. Kita bersyukur bisa menjalankan puasa ini karena termasuk orang-orang yang beriman ya. Dan tidak lagi juga Al-Baqarah 184 bahwa berpuasalah lebih baik bagimu ya. Kemudian berpuasalah niscaya kamu menjadi sehat ya. Dan organ yang terkait dengan puasa terutama adalah lambung. Dan kita tahu bahwa lambung itu adalah kuncinya pertahanan kita. Hampir 70-80% pertahanan tubuh kita bermula dari lambung. Ya. Ramadan mau datang, itu ada sebagian yang proses pencernaan sampai penyerapan itu mulai dari masuk sampai akhir kurang lebih 8 jam. Ya. Sehingga ketika kita 8 jam 3 kali makan, otomatis dalam sehari kita bisa lihat kalau itu iramanya 88, otomatis organ tubuh kita tidak ada istirahatnya, ya. Ibarat motor atau mobil dipakai tiap hari terus menerus, tidak ada berhentinya.
Nah, kesempatan inilah pada bulan Ramadan puasa ini kita punya jeda waktu 2 kali, yaitu pada saat sahur sama saat buka. Nah, ini luar biasa ternyata ya. Berarti ada jeda 8 jam yang tidak kemasukan ya. Kan biasanya kan 8, kita cuma 8, jeda 8, kemudian 8 lagi ya. Nah, otomatis ada jeda waktu ini yang ternyata manfaatnya luar biasa kalau kita tahu. Maka sangat dianjurkanlah beribadahlah dengan ilmu ya, supaya kita bisa mengoptimalkan ya ajaran-ajaran agama itu dengan baik ya. Apa yang terjadi ketika pada salah waktu makan tadi ya, ketika kita berpuasa, dimana pada saat tidak puasa tubuh kita itu selalu melakukan aktivitas pencernaan, tidak ada liburnya. Tapi ketika kita berpuasa, maka ada jeda libur, sehingga apa? Organ tubuh kita diberikan kesempatan untuk melakukan relaksasi, melakukan istirahat tanda kutip, kayak dimasukkan bengkel kalau motor lah, dilakukan check up dan segalanya, sehingga apa? Mereka akan bisa laju dengan bagus, sama dengan tubuh kita ya. Memang pada saat hari-hari pertama, misalnya 3 hari pertama atau 5 hari pertama, tubuh kita mengalami beban yang agak berat ya. Itulah masa adaptasi, di mana pada masa adaptasi itulah sebenarnya terjadi proses-proses yang sangat luar biasa, yaitu proses regenerasi sel. Jadi pada saat-saat awal puasa tadi terjadi autofagia yang luar biasa, terjadi regenerasi sel, terjadi relaksasi terhadap organ pencernaan kita, ya. Sehingga apa dampaknya? Terjadi peningkatan daya serap yang luar biasa juga, ya. Sehingga jangan khawatir bahwa ketika puasa itu jadi kelaparan, jangan khawatir ya. Nah, yang luar biasa lagi bahwa dengan puasa itu terjadi detox tadi ya. Pada saat jeda-jeda pencernaan tadi itu terjadi detox ya, pengeluaran racun-racun tubuh, penghancuran racun-racun tubuh, termasuk penghancuran sel-sel yang tidak berguna ya. Maka tadi yakinlah bahwa puasa itu menyehatkan. Ini kita bisa lihat ini manfaat puasa yang banyak sekali kan. Bukan cuma kesehatan, yang kesehatan pastilah ya, insya Allah ya. Kemudian secara fisik insya Allah bisa merelaksasi organ tubuh kita ya, bisa meremajakan ya, mungkin juga meremajakan kulit supaya tetap cantik ya, healthy aging. Nah, salah satunya adalah puasa ya, karena tubuh kita memberikan kesempatan untuk melakukan regenerasi sel ada. Yang sekarang ini sangat dibutuhkan adalah manfaat psikologis ya, dalam masa cobaan pandemi ini ya, ini ada penguatan jiwa. Jadi kalau kita ini melakukan puasa dengan benar, insya Allah ya, daya tahan mental kita ini kuat banget gitu kan ya. Kita juga keadaan sosial ini akan terasah dalam puasa ini ya. Nah, tapi ada sesuai dengan syariat ya, ini biasanya sakit gelisah, jantung berdebar dan sebagainya ya, itu jika kita melakukan puasa tidak sesuai dengan syariatnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, berpuasa berarti bukan kelaparan tadi ya, memang ada perubahan dalam kondisi tubuh kita. Salah satu yang paling mudah kita lihat adalah perubahan berat badan ya, tapi jangan khawatir ya, dengan berubah badan yang turun 5-10% tubuh kita, itu adalah penurunan yang sehat pada saat kondisi puasa ini. Apalagi yang sedang kelebihan berat badan, oh ini alhamdulillah, ini diet gratis sekaligus dapat tambahan ibadah gitu kan, dapat pahala ya. Ini ideal ya, karena apa? Terjadi regenerasi sel yang sangat banyak. Selain ada pengurangan intake tadi ya, tapi jangan khawatir bahwa tidak ada. Ya, salah satunya adalah memperbaiki ya. Di dunia gizi kita kenal dengan you are what you eat. Nah, apa yang Anda makan itu menentukan apa yang ada dalam tubuh kita. Dan agama kita, agama Islam juga sangat mengajarkan untuk memperhatikan apa yang dimakan ya. Nah, tapi saya lihat, nah sekarang seperti sayur, buah ini menjadi makanan favorit ya, termasuk empon-empon yang disampaikan Bu Arumi tadi, yang dulu dihindari sekarang dicari-cari ya. Sayur, buah, karena apa? Identik dengan imunitas. Nah, sekarang dalam masa pandemi ini imunitas menjadi kata yang sangat populer ya. Kata populer dan dicari solusinya melalui salah satunya adalah makanan, melalui tadi empon-empon yang disampaikan Bu Arumi dan sebagainya. Ya.
ini secara tidak tersadari itu masyarakat akhirnya teradaptasi, ya, tersosialisasikan, terkondisinya untuk mengkonsumsi lebih banyak sayur-sayuran, buah, kemudian termasuk lebih mengenal dengan empon-empon. Nah, generasi milenial sekarang kan agak kurang dengan adanya empon-empon, jahe, kenyur, kuncit, ya. Nah, itu jarang kenal gitu kan. Nah, sekarang dengan masa kini lebih kenal dengan apa yang ada di daerah-daerah kita masing, termasuk di pekarangan seperti yang sampaikan Bu Arumi tadi, ya. Jadi acuan untuk mengkonsumsi yang baik itu sangat banyak, ya, terutama di surat Al-Baqarah itu tadi, ya. Kita dianjurkan untuk makanan yang baik, ya, thayyib dan halal, ya. Ya, itu banyak sekali. Jadi tidak usah khawatir ragu lagi. Anjuran agama kita sangat. Halo, Pak Anies. Suaranya kok ini terputus Pak jaringannya nggih? Halo? Mohon ditunggu sebentar, mungkin terkait dengan gangguan jaringan di Pak Aniesnya. Mohon ditunggu sebentar, mungkin ini ada gangguan jaringan dari Pak Anies, beliau masih berupaya untuk masuk kembali. Baik, untuk menunggu Pak Anies untuk bergabung kembali, kita dengarkan sajian musik berikut ini.
Oke, Bu Baik, Nuni. alhamdulillah. Nggih, monggo Pak Anies dilanjut kembali. Kok gak krungu suaranya? Sudah. Monggo Pak Anies. Oke guys, sudah. Alhamdulillah sudah bisa. Ya. Ya, oke. Ini salah satu kendala kalau kita webinar itu, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk berwebinar ya. Kita tahu bahwa masalah halal ini menjadi pelik sekarang ini di era global ini. Kita masih untuk membedakan mana yang halal, mana yang tidak gitu kan. Nah, karena itulah hati-hati itu adalah sangat penting. Nah, tentang halal haram itu bisa kita simak dari beberapa hadis itu banyak, di Quran itu banyak ya terkait dengan pentingnya atau dasarnya tentang halal itu. Jadi halal ternyata bukan hanya berdampak pada kesehatan kita ya, ternyata menjadi spirit dalam berdoa kita ya. Makanya dalam tubuh kita harus kita hindari sesuatu yang haram itu tadi. Karena apa? Ternyata barangkali kita berdoa dan sebagainya, barangkali kita memohon dan sebagainya, ketenangan hati kita sebagainya, ternyata ada penghalang, yaitu ada sesuatu yang haram yang masuk dalam tubuh kita. Apakah melalui makanan, apakah melalui pakaian yang kita makan kita ini, atau sesuatu yang kita lakukan itu sendiri. Ternyata itu menjadi halangan yang luar biasa. Karena itu diperintahkan untuk memperbaiki makananmu. Nah, ini secara umum bisa kita lihat bahwa halal haram itu bisa kita dari perbuatannya ataupun dari zatnya itu sendiri ya. Nah, kita lihat definisi dari PP POM UI, halal kurang lebih seperti ini, sesuatu yang dibolehkan buat syariat, haram dan saya yakin ini para peserta sangat paham sekali ya. Nah, dasar-dasar terkait dengan halal haram pada makanan itu banyak sekali literaturnya yang bisa kita pelajari ya. Intinya sekarang kalau kita mau searching itu ada semua ya, termasuk terkait dengan makanan yang halal haram itu sangat banyak referensi yang bisa kita pakai. Nah, dalam ini yang penting bagi kita semua itu adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi gitu tentang makanan yang halal dan haram tadi ya. Karena kita tahu bahwa kalau tanaman mungkin relatif mudah ya membedakan ya, asal tanaman yang tidak memabukkan saja. Tapi yang sering agak susah adalah dengan yang ini, hewan ya. Yang hewan ini kadang-kadang agak susah kan. Nah, kecuali kalau susu, telur, ikan itu relatif mudah membedakan bahwa itu halal gitu. Tapi kalau binatang yang lain, yang ini yang harus kita waspadai. Ini contoh flowchart yang bisa untuk kontrol gitu itu untuk lebih bisa menentukan apa makanan yang kita beli itu adalah halal haram, terutama yang dari hewan ya. Kita membuat alur ini, kita tanyakan ya tidak, misalnya apakah daging atau hasil samping berasal dari hewan halal, ya. Kalau ya oke, lanjut lagi. Tapi kalau tidak, sudah stop, itu pasti haram ya kan. Nah, lanjutkan terus sampai itu untuk mengetahui benar-benar yang kita konsumsi itu benar-benar halal misalnya. Nah, terkait dengan perkembangan global ini ya, jadi semakin sulit dengan adanya teknologi ini, sering mencampur adukkan ya sesuatu yang halal dengan yang najis, sesuatu halal dengan yang haram gitu. Bahkan sekarang sudah banyak produk-produk yang harus sampai DNA, harus kita bisa memilahnya. Dengan kasat mata itu sering tidak nampak sekali ya. Makanya lagi-lagi bahwa kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi lagi. Kemudian makanan toyib ya, makan toyib. Kalau abang toyib mungkin sudah sering dengar ya di dalam lagu ya. Jadi intinya makanan yang toyib itu mutunya bagus, kemudian aman, yang kita konsumsi ada khasiatnya ya, kemudian higien ya,
artinya bagus, termasuk tidak tercampur dengan najis ketika processingnya. Makanya BPOM UI sudah mengeluarkan semacam sertifikat tentang kehalalan, bukan hanya dilihat dari zatnya, tapi juga dari sisi prosesnya. Ini yang sering terjadi adalah prosesnya yang kurang higienis, termasuk ketika tercampur dengan najis. Nah, terkait dengan menu makan dalam keluarga pada bulan puasa pada masa pandemi ini sebenarnya dengan puasa itu sudah mengajarkan sebenarnya bahwa kita dianjurkan untuk menyeimbangkan gizi. Di situ sudah ada ajarannya, ya, sudah sangat jelas bahwa ajaran Islam mendorong dan tidak mencegah tubuh itu masuk zat-zat yang dihalalkan oleh Allah, ya. Sangat dianjurkan, tapi ada warningnya. Sarannya apa? Tidak berlebihan. Nah, kemudian anjuran lagi yang bagus yang masuk adalah berbagai macam makanan. Dan yang lebih kuat lagi, Rasulullah bersabda bahwa mukmin yang kuat itu jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya. Artinya apa? Kita harus memperbaiki makanan supaya kita jadi yang kuat. Nah, termasuk pada masa pandemi ini. Kemudian di puasa juga mengajarkan porsi di situ. Kita bisa lihat dari Al-A'raf, ya, ayat 7:31. Makan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Sehingga untuk yang kelebihan makan ini ternyata tidak disukai. Ya. Jadi yang halal boleh masuk, harus ada batasannya supaya tidak berlebihan. Namanya kelebihan itu insya Allah pasti tidak baik gitu kan. Ya, seperti Rama bilang jangan terlalu. Nah, itu kan. Pokoknya terlalu kurang baik lah, ya, termasuk dalam terlalu banyak mengkonsumsi. Termasuk mengkonsumsi yang baik jika terlalu juga tidak baik. Apalagi tidak diimbangi dengan terlalu pasif, ya. Jadi dengan puasa ini sering males-malesan, ya kan? Alasannya tidak gerak, sedang puasa dan sebagainya. Ini menyebabkan bahwa kita menjadi mager, ya, malas gerak. Nah, ini menjadi pintu masuknya penyakit, ya, termasuk nanti pembicara terakhir akan membahas tentang hal itu. Nah, ini supaya lebih paham lagi tentang apa sih bedanya diet sama puasa, ya. Kalau diet itu cenderung sifatnya adalah membebani, tapi kalau puasa sukarela. Kemudian kalau diet waktunya itu bebas, mau startnya jam berapa itu terserah, ya. Mau start jam 10 jam silahkan, ya, bebas. Tapi dalam puasa ada waktunya, ada rule-nya, ya. Waktu makan sahur sama waktu makan buka ada rule-nya. Inilah kehebatan dari puasa sendiri. Diet mengurangi zat gizi, ya, sangat selektif, tapi dalam puasa tidak ada pengurangan, ya, tidak ada pengurangan, tidak ada selektif. Yang penting halal dan tidak berlebihan, itu aja, ya. Jadi relatif mudah sebenarnya kalau kita memahami, ya, puasa dengan benar. Dan kita akan nikmat merasakannya. Nah, terkait dalam bulan puasa di masa pandemi ini, ini ada sedikit mungkin perlu tambahan, ya, terutama apa? Karena situasi kondisi dengan berbagai penyakit yang ada, termasuk yang sekarang adalah COVID yang mengganggu kesehatan kita, terutama adalah terkait dengan pertahanan tubuh, ya, dengan imunitas kita. Maka dalam keseharian biasanya dengan gizi imbang itu aja sudah cukup, ya. Tapi sekarang kita tambahi plus. Nah, gizi seimbang plus, ya, pada saat puasa ini. Kenapa harus plus? Yang pertama biasanya kita makan 3 kali, sekarang harus 2 kali. Kemudian dalam situasi pandemi ini, ya, perlu pertahanan yang lebih baik, ya, maka kita tambahi plus, ya. Jadi yang 2 kali, ya, dari 3 menjadi 2 kali, berarti kuncinya apa? Dipadatkan zat gizinya, ya. Jumlahnya tetap, tapi konten gizinya yang harus kita tambahkan dengan cara memilih yang tepat. Yang kedua, ya, dengan gizi seimbang sebenarnya sudah cukup untuk meningkatkan imunitas kita selain untuk kebutuhan organ dan aktivitas kita. Tapi perlu plusnya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan fungsi imunomodulator dalam tubuh kita, sehingga apa? Memperkuat pertahanan tubuh kita. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menu? Kita buat pola dulu, ya, polanya biasa kan, pola menu sahur, pola menu buka, seperti ini standar. Kita tambahi bonus 1 functional food atau makanan fungsional, ya kan, supaya apa? Pertahanan tubuhnya menjadi lebih bagus, ya.
Tinggal kita ganti-ganti aja. Kemudian yang kedua itu adalah membuat setaraan. Nah, ini pola makan pokok silahkan milih mau pakai beras, jagung, telo, jagung, roti, mie, boleh misalnya. Lauk pauk, tempe, tahu, telur, ayam, ikan, daging, boleh. Buah, sayur, boleh misalnya. Tapi yang harus diperhatikan porsinya. Ini yang sering lupa. Porsinya sering lupa itu ya. Nah, untuk keluarga yang ada beberapa usia, ada dewasa, anak-anak, ini ada polanya, sudah ada kita polanya ya. Jadi kalau anak-anak ini lebih kecil kan polanya dari orang dewasa. Nah, ini kita buat semacam patokan. Kalau untuk satu porsi dewasa itu kan sekitar 200. Untuk bahan beras, untuk lauk sekitar satu porsi itu 25 gram ya. Susu sekitar 1 gelas 200 gram, sayuran sekitar 100 gram. Buah juga 100 gram satu porsi, kudapan sekitar 150 kalori, ya, itu sangat tergantung dari jenis kudapannya, misalnya kurma dan sebagainya. Ini pola ini tinggal kita susun sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang ada. Gampang kan sebenarnya? Nah, jika kita mau belajar sebenarnya relatif mudah ya. Yang susah itu niatnya, ya. Niatnya. Nah, ini contoh porsi ya. Kalau kita lihat dalam satu piring, nah idealnya seperti ini harusnya. Tapi masyarakat kita kan sering membuat isian makan dalam piring kita itu biasanya kan putih dulu, serut gitu kan. Nah, baru di atasnya ditambahi sayurnya ditumpangkan, kemudian lauknya ditumpangkan, akhirnya menjadi apa? Gunung. Nah, makanya jangan heran bahwa di Indonesia terjadi kenaikan obesitas ya dari 23% menjadi 32%. Ini menjadi suatu tantangan yang harus kita rem. Nah, salah satunya adalah menggunakan piringku seperti ini ya. Nah, jika isi piringku tadi terpenuhi dengan aturan seperti ini tadi ya, jadi separuh dibagi sepertiga ya, 2/3 makan pokok, lauknya sepertiganya, buahnya juga begitu, sayurnya dibanyak ya, hasilnya akan seperti ini. Semua zat gizi kita akan terpenuhi ya, semua zat gizi kita akan terpenuhi ya. Nah, makanya sekarang ini yang harus kita tingkatkan ya, sayur itu cenderung kurang. Anak-anak kita cenderung tidak suka sayur. Justru kita bisa belajar pada nenek-nenek yang kita dulu ya, ibu kita dulu, nenek kita dulu mengkonsumsi sayurnya banyak ya. Bahkan sayur-sayur segar yang banyak dikonsumsi ya. Sehingga kita lihat beliau sehat-sehat, umurnya panjang, tidak kena penyakit-penyakit yang berat-berat ya. Ginjal, kemudian jantung, tekanan darah, kanker dan sebagainya ya. Beliau memperhatikan makannya dengan menambah banyak sayur dan buah. Nah, untuk bulan puasa ini selain tadi memperhatikan porsinya ya, ini ada beberapa yang harus diperhatikan misalnya ya. Ketika puasa supaya nanti puasanya optimal, memilih makan pokok ya. Biasanya kita langsung nasi banyak kan, nah satu jenis. Nah sekarang sumber karbohidratnya bisa diberagamkan, terutama karbohidrat yang kompleks ya. Kalau tidak bisa yang kompleks, boleh yang beragam ya. Jadi nggak nasi saja sumbernya, tapi bisa umbi, mau ketan, kalau pengen nasi ya nasi merah, nasi hitam misalnya ya. Dikombin dengan apa? Semakin beragam semakin bagus lah. Ya kalau memang tidak bisa makan nasi merah kan jarang ya kan. Nasi hitam juga jarang ya kan, kentang tidak biasa ya, boleh misalnya mengkombin dari beberapa sumber karbohidrat. Yang kedua lauk ya, lauk sebagai sumber protein ini untuk meningkatkan massa otot kita ya, sama meningkatkan sistem imun kita ya. Kita pilih yang sederhana misalnya telur, ikan dan sebagainya. Maka cara yang mudah untuk meningkatkan imunitas dengan konsumsi lauk itu makan telur satu butir satu hari, ini sudah sangat efektif untuk meningkatkan protein kita, meningkatkan imun kita ya. Nah, jika milih misalnya daging, jangan lupa bahwa misinya adalah menggeser lemak tadi ke sumber protein ya, energinya itu. Maka jika konsumsi daging ayam ya, relakan kulitnya. Kalau daging merah, relakan gajihnya. Nah, itu akan terbaik ya. Kemudian sayur buah pilihlah yang berwarna. Pilihlah yang berwarna sayur buah. Ya, semakin berwarna, semakin bagus kandungan zat gizinya, terutama berbagai vitamin. Vitamin A, vitamin C, itu akan vitamin E semakin banyak, semakin berwarna, ya semakin kuat warnanya, semakin banyak kandungan zat gizinya terkait vitamin dan mineral. Kemudian terkait dengan air, lah ini puasa ini sangat erat dengan air ya.
Ideanya adalah 8 gelas, apalagi Surabaya sekarang, ke daerah-daerah lain yang agak kemarau, ini sudah mulai terasa panasnya, ya diharapkan 8 gelas. Caranya gimana? 2 pada saat buka, nah setelah buka, sampai tidur itu 4 gelas, ya. Mungkin mau setelah terawih, misalnya sebelum terawih 2 bisa, setelah terawih sebelum tidur 2 lagi, pada saat sahur 2 gelas lagi. Insya Allah 8 gelas atau 2,5 liter akan tercapai, ya. Nah, kenapa kalau kita tadi perlu plusnya, ya, terutama yang masa pandemi ini adalah meningkatkan imunitas kita. Ya, kita tahu bahwa semua zat gizi bisa membantu meningkatkan imunitas, tapi zat gizi tertentu itu yang lebih supporting, ya, sebagai imunomodulatornya, terutama adalah protein, kemudian zinc, vitamin A, C, E. Nah, ini yang harus lebih banyak kita konsumsi pada saat pandemi ini. Ya, kita lihat ya sumber vitamin A, B, C, ya B misalnya, termasuk mineral, ini semua akan memodulasi sistem imun, terutama imun spesifik, sehingga apa? Minta untuk tanya jawab ya. Nah, halo Pak Anies, terputus lagi ya, sepertinya. Kepada Bapak Ibu, mungkin yang ada pertanyaan bisa dituliskan melalui chat. Apabila nanti waktunya masih ada, kita bisa mendengarkan jawaban dari Pak Anies, tetapi kalau tidak nanti bisa dijawab melalui chat oleh Pak Anies. Jaringan mentara Baik, Pak Anies sudah bisa bergabung kembali ya. Suaranya masih belum terdengar, Pak. Ya, sudah. Ya. Ya, ngapunten ini karena waktunya sudah mau habis. Ini ada yang beberapa yang bertanya. Monggo. Ya.
Ini dari Pak Agus Setio. Ada pertanyaan dari Pak Agus Setio, Ya, SMK Negeri 1, silahkan. Atau saya bacakan saja Pak Anies, ini pertanyaannya. silakan Agus. Saya bacakan saja Pak Anies. Monggo. Apakah ada pembeda jenis sayuran atau buah yang akan dikonsumsi ketika buka puasa dan ketika akan sahur? Terima kasih, Bu. Pada prinsipnya semua sayur bisa kita konsumsi ya pada saat buka maupun sayur, pada saat sahur. Yang membedakan biasanya adalah cara ngolahnya pertama, ya. Cara mengolahnya itu yang membedakan. Biasanya kalau untuk buka lebih bagus dengan sayur-sayur yang lebih segar ya, lebih menyegarkan karena kita masih memerlukan tambahan air ya supaya menutup dehidrasi kita ya. Kemudian rasanya yang lebih soft saja dulu ya, karena apa, lambung kita kan relatif lebih lama kosong ya, sehingga ini perlu yang masuk itu agak soft dulu lah ya. Jadi jangan langsung misalnya sayur tewel pedes itu masuk, nah ini akan mengganggu lambung kita ya. Lebih penting adalah yang cairan ya, kalau diolah dengan cairan, teksturnya tidak terlalu kasar ya, kemudian rasanya tidak terlalu tajam ya, tidak terlalu tajam, soft saja. Karena apa? Karena baru lama tidak digunakan, jadi lebih soft supaya tidak terjadi perubahan yang mendadak. Nah kalau untuk sahur itu lebih strong, tidak apa-apa ya, karena pada saat sahur biasanya harus memilih sahur-sahur yang bisa meningkatkan sense rasa, sen rasa ya, karena kalau bangun tidur makan sayur bening kan tidak enak ya kan, itu yang pertama. Yang kedua juga perlu tambahan kan, bukan hanya air tapi tambahan kalori ya, maka dengan menambahkan misalnya sayuran yang bersantan tadi ya, itu akan jauh lebih bagus, akhirnya mendapat tambahan support energi ya. Jadi intinya sayur apapun bisa digunakan, cuma cara mengolahnya itu yang cenderung bisa berbeda antara saat buka dan pada saat sahur. Ini Bu Nuni masih di mute, mungkin bisa dibuka. Punten. Ada pertanyaan satu lagi Pak Anies. Monggo Ibu. Mungkin untuk pekerja sosial atau perawat yang sering bersinggungan dengan penderita COVID begitu, apakah ada menu makanan yang spesifik untuk atau yang dianjurkan bagi perawat tersebut? Mungkin ini kaitannya dengan peningkatan daya tahan tubuhnya atau imunitasnya begitu Pak Anies. Betul. Jadi untuk teman-teman yang di garda depan ini ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kebutuhan ekstra energi ya. Energinya ekstra karena apa, beliau kerjanya terus menerus dengan istirahat yang sedikit, itu yang pertama, ekstra energi. Kemudian yang kedua berikutnya adalah tadi supporting pertahanan tubuh tadi dengan mengkonsumsi selain tadi gizi seimbang ya, kemudian juga perlu plusnya tadi dengan menambah mengkonsumsi functional food ya untuk meningkatkan imunitas. Functional food bisa kita peroleh, mau diperoleh dari makan yang mengandung serat ya tinggi boleh, mau probiotik, prebiotik ya seperti yogurt dan sebagainya, itu silahkan. Makanan yang banyak mengandung antioksidan silahkan, atau senyawa fitokimia seperti yang tadi sampaikan Bu Arumi tentang herbal ya, ini banyak, mau gunakan jahe, kunyit ya, itu akan mampu meningkatkan imunodulator di dalam tubuh kita, sehingga antibodi kita akan semakin banyak diproduksi, sehingga bisa meningkatkan ketahanan tubuh kita. Tapi jangan lupa juga air. Nah, sering teman-teman di garda depan itu karena kondisinya seperti itu kan, menggunakan pakaian yang sangat tertutup ya, dengan kondisi yang padat ya,
kerja, kemudian lingkungan yang sangat terbatas, nah ini sering mengalami dehidrasi. Nah ini yang sangat penting diperhatikan adalah cairan. Cairan tidak boleh kekurangan. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami dengan yang disampaikan oleh Pak Anies. Satu lagi nggih Pak, terakhir ini. Nggih. Adakah makanan yang dianjurkan untuk usia 50 tahun ke atas agar pada jam 2 pada saat sholat tarawih badannya tidak lemes? Ini mengingat mungkin ibunya, jadi ibu saya tidak punya riwayat sakit, tapi kalau sholat tarawih itu badannya lemas begitu. Nggih, monggo Pak Anies. Terima kasih Ibu. Jadi lemes ini bisa dua hal Bu. Lemes itu karena kekurangan energi, ya. Yang kedua adalah lemes karena kebanyakan. Itu dua hal, ya. Nah, hal ini bisa kita lakukan, ya. Dengan pertama itu memperhatikan asupan ketika buka. Jadi ketika buka itu sangat kita butuhkan itu adalah supporting cairan secara cepat, yang pertama. Yang kedua adalah supporting energi yang secara cepat. Maka yang kita peroleh dalam makanan yang mengandung glukose, ya. Maka sangat dianjurkan mengkonsumsi selain air putih tadi, mengkonsumsi seperti yang manis, ya, seperti kurma misalnya. Itu akan mempercepat asupan terhadap sumber energi tubuh kita, sehingga kita yang jadi lemas itu akan bisa tercukupi energinya sehingga kita bisa tidak jadi lemas, ya. Lemas kedua bisa terjadi karena apa? Kekenyangan. Nah, makanya kalau pada usia yang sudah lanjut, ya ketika buka itu tidak boleh langsung makan banyak. Jadi makanya kalau misalnya satu dibagi dua lah. Jadi pada saat buka separuhnya ini setelah tarawih, ya. Karena terlalu kenyang itu juga membuat jadi pembakaran energi jadi tidak efektif, ya. Beberapa orang bijak menyampaikan bahwa istilah, ya, sepertiga tadi, ya, untuk makanan, sepertiga itu udara, sepertiga adalah air. Jadi ketika udaranya ini terambil jatahnya, maka pembakaran energi juga menjadi tidak efektif. Nah, karena beliau ini usianya sudah berusia, maka yang pertama diperhatikan adalah tadi memilih makanan yang teksturnya agak lunak, ya. Kemudian perlu supporting energi yang cepat, maka dipilih makan-makan yang mudah dicepat, ya, karena pada lansia penyerapannya lebih lambat. Nah, maka perlu makan makanan yang lebih cepat diserap. Nah, di agama Islam sangat dianjurkan menyediakan kurma misalnya, itu sangat penting. Atau dibuat jus kurma, itu menjadi luar biasa. Jadi jus buah ditambah dengan jus kurmanya itu menjadi support energi yang luar biasa. Biasanya kita gunakan untuk atlet, ya, ketika mau bertanding itu supaya powernya banyak, itu kita berikan jus kurma salah satunya. Sehingga apa? Cepat diserap, cepat ada energinya sehingga tidak lemas lagi. Saya seperti itu. Nggih. Terima kasih sekali Pak Anies untuk jawabannya. Ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan juga semua peserta webinar, mudah-mudahan bisa mengambil ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Anies. Yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa puasa itu banyak mengajarkan banyak hal kepada kita. Artinya puasa itu jangan hanya menyebabkan kita kelaparan saja, tetapi dengan puasa sebetulnya bisa membuat kita menjadi sehat, karena salah satunya adalah memberikan jeda kepada organ tubuh kita. Tadi salah satu yang disampaikan adalah pada sistem pencernaan kita. Ya, mungkin karena terbatas waktu, Pak Anies, kami atas nama panitia terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan dan kesediaan Pak Anies bergabung bersama kami pada webinar kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya akhiri untuk sesi yang kedua, dan kami mengingatkan juga kepada peserta webinar ini, nanti akan ada pengisian sertifikat melalui link. Jadi formnya sudah disiapkan, karena
Bapak Ibu tidak perlu menunggu sertifikat dalam jeda waktu yang lama. Nanti setelah Bapak Ibu mengisi nama dan sebagainya, di akhir acara ini nanti 30 atau 1 jam, 30 menit atau 1 jam akan memperoleh sertifikat secara online. Jadi mohon untuk bertahan sejenak sampai sesi yang ketiga. Dan kami menghimbau kepada peserta yang belum bisa masuk ke Zoom, mungkin bisa dicoba lagi karena masih ada tersedia kuota. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Anies. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Pak Doni untuk